Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 23 November 2022. Bacaan sebagai bahan permenungan kita ambil dari kitab Wahyu bab 15 ayat 1 sampai 4 yang berbicara soal akhir zaman, di mana orang-orang yang dalam penglihatan Yohanes menyanyikan nyanyian anak domba, puji-pujian kepada Allah yang hidup. Sedangkan pada bacaan Injil, kembali Yesus menegaskan ketika anak manusia akan datang, akan terjadi situasi yang mencekam. Umat Allah akan ditangkap, dianiaya karena nama Yesus, akan dipenjara, dihadapkan pada raja-raja dan penguasa. Tapi justru kesempatan itulah bagi umat Allah untuk bersaksi bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan diberi jaminan tidak perlu memikirkan kata-kata pembelaan, karena Yesus sendiri akan memberikan kata-kata itu sehingga tidak dapat dibantah atau ditentang. Sekalipun kita akan diserahkan oleh keluarga, oleh saudara, oleh sahabat, dan di antara kita akan dibunuh karena nama Yesus Kristus, kita tidak perlu takut karena Allah akan menjaga kita sehingga rambut kepala sehelai pun tidak akan hilang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjelang akhir liturgi kita diberi gambaran akhir zaman sebagai pengikut-pengikut Kristus, di mana sebelum ada sukacita di surga, ada nyanyian anak domba dan nyanyian sukacita. Kita diingatkan oleh Yesus akan terjadi hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Tetapi kalau kita bertahan sampai akhir, kita akan memperoleh hidup. Bahkan sebenarnya di tengah dunia ini kita pun sudah mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Karena kita masih ingat kata-kata Yesus, "Aku mengutus kamu seperti seekor domba, anak domba ke tengah-tengah serigala." Karena Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan tantangan, hambatan, rintangan. Digambarkan oleh Yesus bagaimana situasi menjelang akhir zaman. Kita akan ditangkap, dianiaya, dikucilkan, bahkan dibunuh. Karena kita adalah pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, memikirkan ini atau itu, lupa bahwa kita punya pembela yang luar biasa, yakni Allah sendiri, yang akan berikan kata-kata hikmat kepada kita supaya kita tidak dilawan, tidak bisa dibantah, karena hikmat Allah yang diberikan kepada kita.
Maka ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan seperti ini, yang kita buat bukan memikirkan kata-kata pembelaan. Yang kita buat adalah kesetiaan mengikuti Kristus dengan segala konsekuensinya. Karena ketika kita setia, Allah akan memberikan jaminannya, yakni memberikan kata-kata hikmat kepada kita agar kita tidak bisa dilawan atau ditentang oleh musuh-musuh kita. Tetapi dalam praktek, ketika menghadapi tantangan kesulitan, kita sibuk mencari, mencoba untuk melawannya, dan bukan mencoba untuk setia akan sabda Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Dan lebih lagi, jaminan dikatakan Yesus kepada kita dengan sangat jelas. Meskipun kita akan diserahkan oleh orang tua, saudara, keluarga, sahabat, dan beberapa di antara akan dibunuh karena kita mengikuti Kristus, tetapi Allah memberi jaminan kita, tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Itu artinya kesetiaan menjamin kita akan tetap hidup. Bahkan rambut kepala pun tidak akan hilang karena Allah menjadi jaminannya. Maka kita jangan sibuk dengan mencari cara untuk melawan, tapi bagaimana cara kita setia kepada Allah. Dan kalau kita tetap bertahan dalam situasi itu, kita akan mendapatkan hidup. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, kita seringkali mengikuti pola pikir dunia yang bila disakiti mencoba mencari cara untuk bertahan dan kembali melawan. Tapi kita diingatkan Tuhan, ketika kita mengalami tantangan kesulitan, kita tidak perlu memikirkan ini dan itu, karena kita mempunyai pembela yang luar biasa, yakni Allah sendiri, yang akan memberikan kata-kata hikmat dan pembelaan kepada kita, sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh lawan-lawan kita. Hanya persoalannya adalah sering kita kurang percaya, sering kita kurang mengandalkan Dia. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua bila menghadapi tantangan dan kesulitan, karena kita adalah anak-anak Allah, murid-murid Yesus. Usaha kita pertama-tama adalah bagaimana mencoba bertahan untuk setia, agar akhirnya dalam kesetiaan Allah membela kita dan kita akan tetap mendapatkan kehidupan. Karena dijanjikan kepada kita, tak sehelai rambut pun akan hilang karena Allah yang menjadi penyelamat. Kita harus juga ingat bagaimana Allah memelihara burung pipit dan juga bunga di padang. Tentu anak-anaknya yang setia juga akan dijaga, dipelihara dengan lebih setia. Semoga kita semakin mampu untuk hanya mengandalkan Dia di atas segala-galanya, sehingga kita mendapatkan hidup yang kita nanti-nantikan, yakni hidup kekal bersamanya di dalam kerajaan surga. Kita mohon rahmat Tuhan agar kesetiaan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, karena kami khawatir akan hidup kami ini, lupa bahwa Engkau penyelenggara kehidupan, sehingga kami sibuk mencari cara untuk melawan. Namun kami bersyukur Kau ingatkan agar kami pertama-tama setia untuk mendengarkan, mengikuti kehendak-Mu, karena Engkaulah
Sang Penjaga kami. Engkaulah andalan kami. Dengan demikian, kami semakin bisa menyerah hanya pada kehendak-Mu. Bapa, bantu umat-Mu yang sakit agar percaya bahwa Engkau penyembuh, sehingga mereka mengalami kesembuhan, beraktivitas bersedia kala. Bantu umat-Mu yang punya persoalan besar, uraikan dan ringankan, agar mereka merasa tenang. Yang kesulitan ekonomi, Engkau bantulah sesamanya, agar akhirnya mereka semua merasakan uluran tangan kasih-Mu. Kami masih berdoa untuk Nawanto, saudara kami yang sedang sakit. Semoga tetap Kau jamah, Kau jaga, kesembuhkan, sehingga boleh berkumpul, beraktivitas dengan keluarganya dengan penuh sukacita. Biarlah ini menjadi kesempatan bagi kami semua, untuk khususnya Nawanto, untuk menjadi saksi-Mu bahwa tiada mustahil bagi-Mu. Dampingi, rengkuh, jaga agar Engkau menyingkirkan penyakitnya dan boleh mengalami kesembuhan. Akhirnya, semoga Engkau senantiasa berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, jaga imun, dan perkuat cara kita melawan virus corona. Saya masih mengundang untuk menggerakkan hati dalam aksi Natal kita lewat amplop Natal yang sudah dibagikan untuk dikembalikan demi orang-orang yang membutuhkan, akan kita bagikan sembako nanti. Untuk pembangunan masih kita undang agar kita ikut berkontribusi terus lewat kolektif pembangunan. Yang kedua, lewat amplop pembangunan yang ada di pintu masuk gereja, lewat scan barcode atau QR, transfer, dan juga langsung kepada saya. Yang paling pokok adalah supaya pada bulan ini, Desember ini, segera atapnya bisa tertutup sehingga tidak hujan, dan nanti seandainya terpaksa bisa kita gunakan untuk perayaan Natal bila umatnya meludak. Sekarang pada pengerjaan atap mudah-mudahan segera selesai. Saya undang yang menyampaikan ucapan Natal bisa menghubungi Komsos agar segera diproses dan akhirnya boleh diwujudkan nanti dalam Natal. Akhirnya saya mengucapkan salam sehat, selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.